Halo teman Intan, kembali lagi di channelku Intan PP. Selamat datang ya teman Intan. Kali ini aku akan membagikan tips agar melawan malas ya teman Intan. Siapa sih yang gak pernah malas? Sesekali kadang kita jenuh dan kita malas, dan rasa malas itu harus dilawan. Baiklah, dampak jangka panjang dari kemalasan. Keinginan untuk beristirahat dan menunda pekerjaan karena melawan lelah dengan pekerjaan dan laju kehidupan memang wajar dirasakan. Dalam kondisi tersebut, tak ada yang salah dengan keinginan untuk menghabiskan beberapa saat tanpa melakukan apa-apa. Akan tetapi, hal tersebut akan berbahaya apabila teman Intan menjadikannya sebagai alasan terus-menerus untuk bermalas-malasan. Kemalasan tersebut akan memberikan dampak yang negatif pada hubungan individu dengan atasan ataupun rekan kerja. Sebab pekerjaan tidak selesai pasti akan diserahkan kepada orang lain. Cara menghilangkan rasa malas. Untuk menghindari dengan macam dampak yang cukup mengkhawatirkan dari kemalasan, berikut ini cara menghilangkan malas yang sehat dan wajib teman Intan terapkan dalam kehidupan profesional ataupun personal. Yang pertama, mencari tahu dulu penyebabnya. Kemunculan rasa malas tersebut memang sulit untuk dibendung jika kamu mengalaminya ya teman Intan. Maka sebaiknya teman Intan mencari tahu apa penyebab dibalik munculnya kemalasan tersebut. Luangkan sedikit waktu untuk introspeksi diri supaya teman Intan bisa mengetahui faktor pemicu rasa malas. Rasa lelah, takut, dan kewalahan mungkin saja menjadi penyebab utama dari rendahnya motivasi teman Intan untuk melakukan aktivitas. Teman Intan dapat memulai proses tersebut dengan cara mencatat aktivitas harian yang teman Intan sudah lakukan, setidaknya selama 1 minggu. Aktivitas tersebut akan membantu lebih mudah untuk mendeteksi kegiatanmu dan menemukan pola yang mungkin saja teman Intan menjadi celah kemalasan yang muncul di diri teman Intan loh. Jika rasa malas tersebut muncul karena rasa lelah, maka beristirahatlah sebentar dan fokuskan diri untuk rileks. Namun bila penyebabnya adalah kewalahan karena terlalu banyak pengerjaan, maka sebaiknya mundur sesaat untuk mengatur prioritas teman Intan dan mengatasinya satu persatu. Langkah selanjutnya adalah berpikir positif agar kembali semangat. Pikiran yang negatif merupakan musuh terbesar yang harus selalu kita basmi. Kemalasan tak jarang berujung pada kemunculan rasa pesimis dan rasa bersalah karena kita akan merasa gagal dan tidak bisa menghasilkan apapun. Oleh karena itu, mulailah untuk berpikir positif dengan menyemangati diri sendiri bahwa kita dapat menyelesaikan suatu tugas ataupun pekerjaan hari ini juga. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan yang dapat kamu kerjakan. Jika teman Intan tidak memulainya, maka pekerjaan tersebut tidak akan selesai. 3. Lakukan aktivitas fisik. Rasa malas bisa saja muncul karena teman Intan sulit untuk fokus ya. Untuk membantu mengembalikan fokus, teman Intan dapat menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan, misalnya jalan-jalan santai ketika jam istirahat dan lain sebagainya. Sebuah penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik ataupun olahraga bisa membuat pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Dengan demikian, teman Intan akan jauh lebih semangat dan rasa malas akan berangsur hilang. Selain itu, olahraga yang teratur juga terbukti bisa meningkatkan kemampuan konsentrasi teman Intan dalam jangka panjang. Yang keempat adalah lakukan meditasi. Meditasi adalah salah satu cara menghilangkan rasa malas yang tidak harus teman Intan lakukan dalam waktu yang lama. Melakukan meditasi secara singkat tapi rutin di waktu tertentu, misalnya saja sebelum memulai hari atau ketika istirahat kerja, diketahui bisa membuat
teman Intan lebih mudah untuk berkonsentrasi. Selain itu, teman Intan bisa merasa lebih tenang dan pada akhirnya dapat mengelola perasaan yang baik, termasuk membuang rasa malas. Salah satu teknik meditasi yang dapat teman Intan coba adalah meditasi Kundalini. 5. Lawan rasa bosan. Rasa bosan seringkali disalahartikan dengan rasa malas. Padahal kedua hal itu sangat berbeda. Orang yang bosan umumnya hanya tidak tertarik untuk melakukan satu kegiatan tertentu, namun masih ada keinginan untuk melakukan hal yang berbeda. Untuk mengatasi rasa malas, cobalah untuk melakukan hal-hal yang menarik hati kamu dan bisa membuatmu senang, sehingga semangat akan berangsur kembali dan rasa malas hilang. 6. Jalani hobi. Melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus bisa membuat orang merasa jenuh dan malas untuk melakukan lagi. Dengan menyelingi kegiatan, teman Intan dengan hobi dapat melakukan salah satu cara mengatasi rasa malas yang cukup ampuh. Rutin menyisakan waktu untuk melakukan hobi bisa membuat teman Intan merasa lebih bahagia dan semangat menikmati hidup. 7. Tidur yang cukup. Kurang tidur atau istirahat akan membuat tubuh mudah lelah dan sulit untuk fokus. Terlebih lagi setelah berjam-jam melakukan berbagai macam kegiatan. Apabila tubuh dibiarkan tidak memperoleh istirahat, maka rasa malas akan menjadi-jadi. Untuk mengatasinya, teman Intan perlu istirahat dengan cukup setiap kali selesai mengerjakan sesuatu. Tubuh juga membutuhkan asupan tenaga lagi di sela-sela kegiatan, sehingga teman Intan tidak akan merasa kelelahan dan rasa malas untuk melanjutkan aktivitas lagi. Selain itu, alangkah lebih baik untuk tidur minimal 7 hingga 9 jam per harinya supaya tubuh teman Intan terasa segar dan siap untuk menjalani hari-hari. Yang ke-8 adalah menikmati alam. Cara menghilangkan rasa malas yang paling mudah dilakukan adalah dengan menikmati pemandangan alam. Sebuah penelitian membuktikan bahwa menikmati alam dengan melihat tanaman seperti padang rumput, pepohonan, atau bunga dapat mengembalikan semangat dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Apabila teman Intan tidak sempat untuk pergi mengunjungi tempat-tempat yang menawarkan pemandangan alam, maka teman Intan bisa menggantinya dengan meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja. Yang ke-9 adalah tetapkan target yang bisa dicapai. Rasa malas biasanya timbul karena kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa kamu atasi dengan menetapkan target ataupun tujuan. Walaupun demikian, target yang tidak realistis malam akan membuat teman Intan merasa kewalahan. Akibatnya, hal ini akan memadamkan semangat dan juga keinginan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Selalu usahakan untuk menetapkan target yang lebih kecil dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuanmu. Hal tersebut dipercaya bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas. Yang ke-10 adalah jangan terlalu perfeksionis. Sebuah analisis yang ditulis dalam Psychological Bulletin 2017 mengungkapkan bahwa mahasiswa akan mengalami peningkatan perfeksionisme selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan menjadi anak-anak muda menjadi lebih kompetitif. Inilah sebabnya mereka lebih kritis terhadap diri mereka sendiri. Bahkan tak jarang perfeksionis menyebabkan depresi dan rasa malas. Oleh karena itu, sebaiknya teman Intan jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi selama menjalani sebuah aktivitas. Mengincar kesempurnaan justru bisa memadamkan semangat teman Intan ketika menemui masalah yang tidak kunjung selesai. Sebenarnya di sini aku juga pernah malas gitu ya, pekerjaan rumah, terus kecapean. Sebenarnya faktor aku malas ngerjain sesuatu adalah kerjaannya udah numpuk dan juga kelelahan gitu ya.
Jadi teman Intan kalau lagi malas biasanya melawan rasa malas itu gimana teman Intan? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Oh iya, yang baru menemukan channelku, selamat datang dan selamat bergabung. Kenalkan, aku Intan BP asal Jombang, Jawa Timur. Dan terima kasih kepada kalian yang hanya menonton saja tapi tidak komen, dan terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung. Siapa yang meninggalkan jejak komentar di video aku, nanti akan aku kunjungi balik di akunnya teman Intan ya. Kita saling support aja gitu ya. Ini aku sedang setrikanya aku cicil-cicil gitu ya. Lihat kan kalian kalau aku ganti baju karena kemarin aku melakukan water fasting, yaitu tidak makan selama 24 jam. Alhasil yang aku setrika itu sedikit ya teman Intan, maksudnya hanya kuat sedikit karena tidak ada nutrisi yang masuk dalam tubuhku kecuali air putih. Jadi jangan dicontoh ya teman Intan, karena selesai aku water fasting hanya minum air saja selama 24 jam itu besoknya kalap dan alhasil naik berat badan. Bagi kalian yang tidak kalap, silakan melakukan water fasting selama 24 jam atau selama 72 jam, yaitu 3 hari. Aku pernah sih 3 hari, tapi ya gitu, selesainya ya kalap, lagi-lagi kalap. Jangan dicontoh ya. Mending kalian itu diet yang sesuai dokter anjurkan, yaitu makan 5 atau 6 kali sehari. Jadi pertama sarapannya itu protein atau karbohidrat kompleks kayak ubi-ubian atau putih telur atau buah gitu ya teman Intan. Nah kalau cemilannya jam 9 atau jam 10 pagi kalian kan lapar, itu makan buah aja. Terus jam 12 nanti makan 3 sendok nasi sayur sama protein. Lanjut nanti kalau cemilannya jam 3 sore itu atau jam 4 sore lah kalian mulai lapar lagi, buah lagi. Lanjut jam 6 sore kalian makan seperti makan siang tapi tanpa nasi. Ketika kalian nanti perjalanan dietnya masih lapar lagi, kalian bisa minum susu protein atau susu rendah lemak itu loh, susu low fat ya, susu low fat itu yang murah-murah aja. Atau kalian kalau nggak punya itu makan protein aja, misal putih telur kayak gitu-gitu ya. Nah kalian lagi ngapain nih waktu lihat videoku? Komen-komen dong, kalian udah setrika belum sih? Ini setrikaan yang kapan hari itu aku cicil, yang separuh atau seperempatnya itu aku kasih ke laundryan gitu ya. Oke, balik lagi ke tema cara menghilangkan malas. Yang ke-11 adalah susun rencana kegiatan. Salah satu cara yang cukup ampuh untuk menghilangkan rasa malas adalah dengan menyusun rencana. Dalam mencapai sebuah target, rencana tidak kalah penting daripada niat dan juga semangat. Bersikap realistis dengan melihat kemampuan dan juga waktu yang teman Intan miliki sangat penting untuk memenuhi target. Menyusun rencana akan membantu teman Intan mendapatkan arahan dan meningkatkan kepercayaan diri, terlebih ketika menghadapi rintangan sepanjang prosesnya. Yang ke-12 adalah menghargai setiap prosesnya. Apabila teman Intan berhasil mencapai target-target kecil yang ada di dalam rencana teman Intan, maka hargailah usaha tersebut dengan merayakan atau memberikan apresiasi. Cara ini bisa membantu meningkatkan motivasi dan juga bisa melawan rasa malas, sehingga teman Intan dapat memperoleh kesuksesan dalam jangka panjang. Misalnya saja saat teman Intan mencapai nilai ujian yang memuaskan, maka bahagiakan diri sendiri dengan hal-hal yang positif seperti misalkan makan enak atau jalan-jalan. Hal tersebut akan membuat teman Intan terus bersemangat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Yang ke-13 adalah meminta bantuan orang lain. Cara lain yang teman Intan butuhkan ketika menemui hambatan. Meminta bantuan bukan berarti kamu lemah, tapi hal tersebut adalah sebuah upaya untuk mencapai keberhasilan dengan menerima masukan dari orang lain. Misalnya saja, meminta bantuan teman kerja akan sangat penting untuk membangun hubungan dan meningkatkan motivasi kalian. Selain itu, melihat hasil dari sudut pandang orang lain juga membuat kinerja menjadi lebih bagus loh teman Intan. Terima kasih yang telah menonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya teman Intan. Ini sudah masuk di penghujung video. Itu tadi beberapa tips untuk mengurangi rasa malas. Nah, ini aku mondar-mandir cek kamera ya, biasanya itu mati-mati sendiri. Nah, ini udah pakaian kedua yang terakhir ya kayaknya ya, masih ada lagi sedikit itu, atau ini yang terakhir ya teman Intan, aku lupa. Nah, ini aku setrika kayak gini aja ya teman Intan, dan aku cepetin durasinya karena memang kalau durasi aslinya itu 30 menit loh. Sebenarnya lebih, cuman beberapa nggak kerekod gitu ya, mempersingkat waktu. Dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye.